CCTV merekam detik-detik rumah kontrakan dan jalan warga di Kebon Baru, Tebet, Jakarta mendadak longsor. Longsor diduga terjadi akibat tanah yang menjadi pondasi bangunan Pemirsa, longsor di kawasan Tebet, Jakarta Selatan membuat 6 kontrakan rusak parah. Beruntung insiden tersebut tidak menelan korban. CCTV merekam detik-detik rumah kontrakan dan jalan warga di Kebon Baru, Tebet, Jakarta mendadak longsor. Longsor diduga terjadi akibat tanah yang menjadi pondasi bangunan terkikis aliran air Kali Ciliwung yang mengalami kenaikan debit air. Meski tidak ada korban jiwa, warga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk perbaikan. Gunungan sampah di zona 4 tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat longsor pada Minggu sore. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah orang dan truk tertimbun material sampah. Data sementara 4 orang meninggal dalam musibah ini dan diduga masih ada korban lain yang masih tertimbun. Gunungan sampah di zona 4 tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi longsor. Longsoran sampah menimpa truk pengangkut sampah hingga masuk ke saluran air yang ada di lokasi. Upaya penanganan langsung dilakukan di lokasi. Sekitar 15 unit eskavator dikerahkan untuk mengevakuasi timbunan sampah yang longsor. Petugas juga disiagakan di lokasi kejadian. Kondisi gunungan sampah di zona 4 sudah lama dalam kondisi kritis, sehingga area tersebut rawan longsor, terutama saat musim hujan. Warga setempat menyebut 3 orang sempat tertimbun longsoran sampah. Para korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Tadi dapat informasi sopirnya 1, pemulungnya 2 gitu. Karena ada beberapa mobil truk yang nggak teruruk di saluran ini. Semuanya emang meninggal apa? Kayaknya meninggal ya. Udah lama keuruk ya. Diketahui zona 4 TPST Bantar Gebang ini beberapa bulan yang lalu juga longsor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, serangan Israel menghantam sejumlah depot minyak Iran di Teheran hingga menyebabkan kebakaran besar. Kebocoran minyak dari depo yang rusak bahkan menjalar ke jalan-jalan Teheran. Api berkobar hebat disertai asap hitam yang membumbung tinggi ke langit Teheran hingga hari Minggu. Setelah serangan Israel menargetkan fasilitas penyimpanan dan kilang minyak di ibu kota Iran pada Sabtu malam. Kobaran api bahkan menjalar ke jalan-jalan Teheran. Militer Israel menyatakan telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh militer Iran di Teheran. Serangan itu disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam kerusakan terhadap infrastruktur militer Iran. Sementara itu, media Iran mengutip sumber dari Kementerian Perminyakan yang menyatakan 3 depot minyak menjadi sasaran serangan. Lokasi itu berada di wilayah Kohat, Sharan, dan Karaj di sekitar Teheran, Iran. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan rudalnya ke Israel. Operasi serangan Garda Revolusi Iran melibatkan serangan gabungan drone dan rudal dengan target seluruh Israel. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan gelombang serangan rudalnya melalui operasi True Promise 4.
Iran mengklaim sejumlah target berhasil dihantam menggunakan rudal generasi lanjutan termasuk rudal Emad, rudal Ghadar, serta rudal Hebar. Iran menanggapi serangan Amerika dan Israel dengan menargetkan Israel dan aset-aset Amerika di kawasan Teluk. Sementara rentetan serangan rudal Iran tertangkap kamera di Tel Aviv berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Israel mengkonfirmasi tidak ada korban jiwa akibat serangan rudal Iran karena berhasil diadang Iron Dome. Sirine terus meraung seiring dengan gelombang serangan rudal Iran memaksa warga Israel berlindung di bunker-bunker di Tel Aviv. Israel dan Iran saling bertukar serangan rudal dan roket yang melibatkan negara lain di kawasan Teluk. Ya pemirsa, berbagai menu takjil menjadi buruan warga saat bulan suci Ramadan. Di Kota Padang, Sumatera Barat, salah satu minuman yang selalu diburu adalah cendol air mata pengantin. Memiliki rasa manis dan segar, minuman ini selalu menjadi favorit untuk melepas dahaga saat berbuka puasa. Menjelang waktu berbuka puasa, lapak Buffet Raja Wali di kawasan Jalan Juanda Pasar Pagi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang selalu dipadati pembeli. Kedengarannya unik nih pemirsa. Takjil bernama cendol air mata pengantin ini menjadi salah satu minuman khas yang banyak dicari warga setiap Ramadan. Minuman ini merupakan perpaduan cita rasa makanan India dan lokal Padang dengan sensasi manis serta menyegarkan. Nama air mata pengantin sendiri diambil dari bentuk cendol yang terbuat dari agar-agar bening dan biji selasi. Bahan tersebut diparut memanjang sehingga menyerupai untayan tetesan air mata. Proses pembuatannya sendiri terbilang sederhana. Kuah dibuat dengan rebusan daun pandan, gula, garam, vanili dan santan hingga mendidih, kemudian ditambahkan susu kental manis. Setelah itu, agar-agar bening yang telah dingin diparut memanjang dan dicampur dengan biji selasi. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam gelas, ditambahkan kolang kaling, lalu disiram kuah dan es batu. Cendol air mata pengantin pun siap dinikmati. Cendol air mata pengantin karena agar-agarnya kan dibikin kayak tetesan air mata. Pink itu kan simbol cinta. Air mata pengantin ini warnanya pinky-pinky oke, dan rasanya manis-manis oke. Satu porsi minuman ini dijual sekitar 15 ribuan saja. Dalam sehari selama Ramadan, penjual bisa menjual hingga 400 porsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Asset Management kembali meraih prestasi membanggakan dalam dunia finansial. Kali ini MNC Asset Management menyabat 5 penghargaan sekaligus dalam acara Best Mutual Fund Awards 2026 yang diselenggarakan oleh investortrust.id dan Infovesta Utama. MNC Asset Management kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih 5 penghargaan sekaligus dalam acara Best Mutual Fund Awards 2026 yang diselenggarakan oleh investortrust.id dan Infovesta Utama. Adapun penghargaan ini didapat berkat produk reksadana pasar uang MNC Dana Lancar mendapatkan 3 penghargaan sekaligus, yaitu kategori pasar uang periode 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun untuk aset di atas 100 hingga 500 miliar. Sementara produk reksadana pendapatan tetap MNC Dana Liquid memperoleh 2 penghargaan pada kategori pendapatan tetap periode 3 tahun dan 5 tahun untuk aset di atas 100 hingga 500 miliar. Kami dari 2010 mendapatkan 66
penghargaan sampai dengan saat ini, dan MNC Asset sudah 25 tahun berdiri. Jadi harapan kami ke depannya kami akan memberikan yang terbaik buat nasabah dan juga konsisten memberikan award untuk produk-produk flagship kami. Kami cukup positif gitu ya untuk pengelolaan kami itu bisa memberikan hasil yang maksimal. Kenapa gitu ya? Jadi tema kami itu di tahun ini sama tahun kemarin itu sama, bisa dibilang gitu ya. Tahun kemarin itu kami bertumbuh dan stabil, dan tahun ini pun kami juga akan memiliki tema bertumbuh dan stabil terhadap pengelolaan produk kami, sehingga ketika investor yang menyimpan atau melakukan investasi di produk-produk reksadana kami itu puas dengan hasil atau imbal hasil yang kami berikan. Sebagai produk unggulan, MNC Dana Lancar dan MNC Dana Liquid telah hadir lebih dari 19 tahun di pasar modal Indonesia. Konsistensi kinerja kedua produk tersebut menjadi bukti komitmen MNC Asset Management sebagai manajer investasi terpercaya dan profesional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.